Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Pada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup dalam kondisi yang baik, sehat, walafiat jasmani dan rohani kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita sekalian selaku umatnya ila yaumil qiyamah, amin, Allahumma amin. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kultum sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan keutamaan dari surat Al-Falaq, yang termasuk salah satu dari surat-surat mu'awwidzat, surat-surat perlindungan. Pada kesempatan itu sampai kepada berlindung diri dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Memang faktanya banyak sekali kriminal-kriminal, kejahatan-kejahatan yang biasa terjadi di waktu malam. Baik, untuk selanjutnya adalah kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan di dalam buhul-buhul. Kalau kita sering memperhatikan untuk menggambarkan sosok seorang tukang sihir, itu biasanya diilustrasikan pada sosok wanita yang sudah tua renta, ya. Nenek-nenek tukang sihir. Kalau kita mungkin akrab cerita-cerita yang banyak digemari masyarakat itu ada mak lampir. Di wanita-wanita tukang sihir memang identik para pelaku sihir itu dari wanita. Nabi sendiri pun pernah juga disihir oleh seorang Yahudi wanita, ya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat bagi kita untuk memohon perlindungan tidak lain adalah hanya kepada Allah. Sebagaimana yang biasa kita ucapkan dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, dalam hal ini termasuk berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, kita pun harus mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah. Ada penafsir yang menafsiri dari sisi yang lainnya. Jadi wanita tukang sihir diartikan pada wanita-wanita yang suka menyampaikan rayuan, godaan kepada kepada laki-laki. Tidak sedikit, ya, laki-laki yang karirnya rusak, usahanya jatuh bangkrut karena godaan daripada wanita, ya. Ada yang memahami, menafsirkan seperti itu. Jadi intinya kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang sihir. Kemudian yang selanjutnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita diperintahkan untuk berlindung dari orang yang dengki, pendengki ketika dia dengki. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh
penyakit hati yang namanya dengki ini sangat berbahaya sekali. Sudah banyak orang-orang yang akhirnya menderita, terzolimi, bahkan sampai akhirnya meninggal karena perbuatan dari orang-orang yang dengki. Dengki itu perasaan yang tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Bahkan lebih dari itu, ingin kenikmatan yang diterima oleh orang lain itu hilang, ya, atau kembali kepada dirinya, kepada yang iri tadi. Sehingga puncak dari orang-orang yang hasud ini bisa mengeluarkan kata-kata yang memfitnah, bisa menuduh, sehingga tidak sedikit orang-orang yang akhirnya menjadi korban karena tuduhan, karena fitnahan dari orang-orang yang hasud. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasud, karena kita tidak tahu orang yang berada di kanan kiri kita itu semuanya suka kepada kita, hatinya baik kepada kita, atau justru sebaliknya, terselip di dalam hatinya rasa-rasa yang tidak suka, rasa dendam, rasa iri dan hasud. Oleh karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang hasud. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penjelasan lanjutan dari kultum yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apalagi pada masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita memang betul-betul membutuhkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendekatkan diri dengan memaksimalkan di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan rangkaian kegiatan yang bermuatan ibadah. Dan kita jangan tenggelam dalam perdebatan yang akan membuat puasa kita menjadi tidak utama lagi, yang membuat pahala puasa kita menjadi sirna. Na'udzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.